Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji statistik deskriptif. Nah, di sini saya sudah memiliki datanya. Lalu langkah-langkahnya yang pertama itu kita klik analyze, lalu deskriptif statistik, terus frekuensi. Nah, kita pindahkan data-data yang kita miliki ke dalam kolom yang sebelah kanan atau ke variables. Lalu klik OK. Nah, uji statistik deskriptif ini bertujuan untuk melihat nilai rata-rata, lalu nilai terendah, nilai tertingginya, dan tingkat penyebaran datanya. Nah, di sini kita bisa melihat rata-rata umur. Nah, di sini kita bisa lihat di bagian umur, rata-rata umur yang dimiliki oleh yang saya miliki di data itu umur 19 tahun itu ada di 12 orang, lalu 20 tahun itu ada di 18 orang, dan 21 tahun itu ada di 5 orang. Nah, kita lihat juga di bagian jenis kelamin. Nah, nilai rata-ratanya itu jenis kelamin laki-laki itu ada di 15 orang dan perempuan itu ada di 20 orang. Jadi totalnya itu ada di 35 orang. Nah, kita juga akan mengecek data numeriknya. Tapi kita masih memakai data yang sama seperti yang tadi, di mana kita klik analyze, lalu deskriptif statistik, lalu deskriptif. Nah, data yang di sini kita pindahkan ke bagian kolom sebelah kanan atau masuk ke variabel, lalu kita klik option, lalu kita klik yang kita butuhkan. Di sini lalu continue, lalu klik OK. Nah, kita lihat di deskriptifnya, di mana nilai minimum IPK itu ada di 3,10 dan maksimumnya itu ada di 3,80. Lalu minimum umur yang dimiliki itu ada 19 dan maksimumnya itu ada di 21. Nah, standar deviationnya itu kan kalau misalnya dia benar itu di 0,5. Tapi kalau lebih juga bagus. Nah, data yang saya miliki itu lebih dari 0,5. Jadi, data deskriptif yang saya miliki ini jika diuji dengan uji deskriptif itu bisa dibilang benar. Nah, lalu selanjutnya itu kita akan masuk ke bagian uji heteroskedastisitas. Di sini saya sudah memiliki datanya. Lalu langkah-langkahnya itu kita ke analyze, lalu klik registration, lalu linear. Nah, X1 dan X2 ini masuk ke independen, lalu Y ini masuk ke dependen. Setelah itu save, terus klik understand this, terus klik continue, lalu OK. Nah, di sini kita sudah mendapatkan res 1-nya. Lalu selanjutnya itu kita sudah memiliki data res nih. Lalu klik transform, compute ini. Lalu target variable ini diisi dengan diisi dengan ABC, res
No. ABC res. Lalu yang bagian numeric expressionnya ini diisi dengan ABS. Aduh, kok ini ABC sih? ABS loh. ABS. Nah, yang ini tuh ABS, lalu buka kurung. Nah, kita masukkan use standardized-nya ini kita masukkan. No. Lalu kita masukkan. Kita masukkan. Nah, udah masuk nih. Lalu kita tutup. Nah, di situ. Oke. Nah, di sini kita sudah memiliki ABS res-nya. Kita sudah punya ABS res-nya, lalu klik analyze lagi. Setelah itu kita buka registration, analyze, lalu klik registration lagi, terus ke linear. Habis itu Y ini kita keluarin, kita ganti sama ABS res. Nah, kita masukin ke sini. Lalu save. Nah, ini kita hapus centangnya, habis itu continue dan oke. Nah, di sini kita pesan dulu ya. Lalu kita fokus ke bagian koefisiennya, di mana kita fokus ke bagian sig-nya. Nah, sig ini untuk cara kita mengetahui apakah uji heteros ini mengalami masalah varians residual atau tidaknya. Nah, kalau dia lebih dari 0,5 maka dia tidak mengalami residual, tapi kalau dia kurang dari 0,5 maka dia ada masalahnya. Nah, sedangkan data yang saya miliki ini lebih dari 0,5, jadi bisa dipastikan bahwa koefisien dari data yang saya miliki ini dia signifikan karena dia lebih dari 0,5. Nah, jadi kesimpulannya, uji heteroskedastisitas ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varian residual dalam model regresi. Nah, jika nilai signifikasinya itu lebih dari 0,5 maka tidak terjadi heteroskedastisitas dan model regresinya dinyatakan baik. Nah, maka penyelesaian ini bisa dikatakan baik. Oke, cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.